Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Trisnawati Andini. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini. Yang pertama, adz-dhamir atau dalam mufradnya dhamir. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti nama ataupun ganti orang. Jadi dalam dhamir itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama dhamir mukhatab, yang kedua dhamir ghaib, yang ketiga dhamir mutakallim. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu dhamirun mukhatab. Jadi arti dari dhamirun mukhatab itu sendiri adalah orang yang diajak bicara. Jadi kita mengajak orang bicara dan ada orangnya di situ di hadapan kita. Ada 5 bentuk. Yang pertama anta atau bentuk satu laki-laki, yang kedua anti bentuk untuk satu perempuan, terus antuma untuk 2 laki-laki ataupun 2 perempuan bisa juga, lalu antum jamak laki-laki dan antunna jamak perempuan. Contohnya untuk anta, misalnya seseorang bernama Muhammad, kita tidak perlu mengatakan Muhammad ijlis, Muhammad ukhruj, tidak perlu. Kita bisa menggunakan kata anta ijlis atau anta ukhruj. Begitu juga dengan anti. Misalnya seseorang bernama Fatimah, kita tidak perlu mengatakan Fatimah ijlis atau ijlisi atau Fatimah idhabi. Kita bisa menggunakan kata anti ijlisi atau anti idhabi. Lalu untuk antuma itu bentuk untuk 2 laki-laki ataupun 2 perempuan. Jadi misalnya Fatimah dan Az-Zahra, Fatimah wa Az-Zahra ijlisa, tidak perlu mengatakan itu, kita bisa menggunakan antuma ijlisa. Lalu untuk antum untuk jamak laki-laki, misalnya Ibrahim, Muhammad, Thoriq, ukhruju, kita tidak perlu mengatakan itu, kita hanya bisa menggunakan kata antum ukhruju. Lalu yang terakhir untuk antunna atau jamak perempuan, sama seperti antum tadi, misalnya ada Fatimah, Az-Zahra dan juga Khotimah. Kita tidak perlu mengatakan nama mereka satu persatu, kita bisa menggunakan kata antunna, misalnya ukhtubna, jadi kita menggunakan kata antunna ukhtubna. Lalu yang kedua dhamirun ghaib. Ghaib sendiri artinya tidak ada di depan kita atau tidak hadir. Jadi bedanya dengan dhamirun mukhatab tadi, kalau dhamirun mukhatab orang yang kita bicarakan ada di depan kita, sedangkan untuk ghaib itu tidak ada di depan kita atau tidak hadir. Ada 5 bentuk. Yang pertama huwa untuk bentuk 1 laki-laki, hiya untuk 1 perempuan, humma 2 orang laki-laki ataupun perempuan, hum untuk jamak laki-laki, hunna untuk jamak perempuan. Contohnya Ibrahim fit thoriq, kita bisa menggunakan kata ganti dari Ibrahim itu menggunakan huwa fit thoriq atau Ibrahim masih di jalan. Begitupun dengan hiya, humma, hum dan hunna. Misalnya hiya fil bait, dia perempuan masih di rumah. Terus humma, hum dan hunna sama dengan penggunaan yang tadi. Lalu untuk yang ketiga dhamirun mutakallim atau orang yang berbicara, ada 2 bentuk. Yang pertama anna, yang kedua nahnu. Sama boleh untuk keduanya, untuk anna saya perempuan ataupun saya laki-laki, dan nahnu juga jamak perempuan ataupun jamak laki-laki, ataupun boleh keduanya jamak perempuan dan laki-laki. Contohnya bila kita menanyakan kabar, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Jika yang ditanya hanya 1 orang, kita bisa menggunakan alhamdulillah ana bi khair. Lalu jika untuk jamak bisa digunakan alhamdulillah nahnu bi khair. Lanjut ke materi yang kedua, fi'il atau kata kerja. Untuk fi'il sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr.
Lalu yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi sendiri merupakan kata kerja yang sudah digunakan atau kita bisa menyebutnya dalam bahasa Inggris past tense. Dalam contohnya untuk fi'il madhi, Muhammad ilal mataro, zahaba Muhammad ilal mataro. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama untuk muzakkar atau laki-laki dan kedua untuk muannas. Ciri-ciri untuk muzakkar sendiri kebanyakan terdiri dari 3 huruf. Contohnya zahaba, dzaraba, dakhala, aqala. Lalu untuk muannas, ciri-ciri dari muannas atau bentuk perempuan, di akhir kalimat ditambahkan ta'ut ta'nis. Jadi untuk tadi zahaba, dzaraba, dakhala, aqala itu untuk huruf muzakkar. Kalau untuk muannas ditambah huruf ta'ut ta'nis seperti kharajat, dhahabat, dakhalat, aqalat. Lalu lanjut ke yang kedua, fi'il mudhari atau kata kerja yang akan dikerjakan. Untuk fi'il mudhari sendiri ada dua bentuk dari muzakkar dan muannas. Untuk muzakkar sendiri kebanyakan ciri-cirinya kebanyakan dimulai dengan huruf ya di depan. Contohnya yashrabu, yazhabu. Lalu untuk muannas itu ditandai dengan dimulai dengan huruf ta. Jika tadi untuk muzakkar itu huruf ya, maka untuk muannas huruf ta. Contohnya ta'kulu, tashrab, tadhhab dan lain-lain. Lalu yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr atau fi'il perintah. Di sini ada dua bentuk dan untuk bentuk pertama, bentuk laki-laki tidak ada perubahan dalam fi'il amr. Contohnya idhab, ishrab. Lalu jika untuk satu perempuan ditambahkan dengan akhiran ya, menjadi contohnya yang tadi idhab menjadi idhabi, ishrabi. Contohnya untuk laki-laki ya Ibrahim, idhab, atau untuk perempuan ya Fatimah, idhabi. Lalu lanjut ke materi terakhir kita, as-sa'ah atau jam. Contoh untuk yang pertama, kam sa'atul an, artinya dalam bahasa Indonesia jam berapa sekarang. Lalu untuk jawabannya kita bisa menggunakan as-sa'atul an, jam berapa. Untuk mengatakan jam 1 sampai sekian biasanya diawali dengan al dan at-ta'rib. Contohnya untuk angka 1 hingga 10, al-wahidah, as-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sanisah, as-sabi'ah, as-saminah, at-tasi'ah, al-ashirah. Lalu untuk contohnya, jika kam sa'atul an, jam berapa sekarang? Sekarang jam 5. Sekarang jam 4. Jadi jawabannya as-sa'atul an ar-rabi'ah, atau sekarang jam 10 as-sa'atul an al-ashirah, ataupun sekarang jam 7 as-sa'atul an as-sabi'ah. Lalu untuk selanjutnya ada sobahon, naharon, masa'an dan lailan. Itu artinya untuk sobahon itu sendiri adalah pagi, naharon siang, sore, masa'an, lailan artinya malam. Jadi untuk misalnya sekarang jam 5 sore, jadi kita bisa mengatakan as-sa'atul an al-khamisah masa'an. Lalu misalnya as-sa'atul ar-rabi'ah lailan, jam 4 malam, atau as-sa'atul as-sabi'ah sabahon, atau jam 7 pagi. Lanjut untuk selanjutnya ada khamsatun daqaid
asyratun daqaid, ar-rubu, as-sulus, dan an-nisfun itu untuk khamsatun daqaid artinya 5 menit, asyratun daqaid 10 menit, ar-rubu itu 15 menit, as-sulus 25 menit, dan an-nisfun. Contohnya, sekarang jam as-sal'atul as-saniyah khamsatun daqaid naharon. Sekarang jam 2:05 siang. Atau as-sa'atul an as-sabi'ah asyratun daqaid lailan. Atau sekarang jam 9:10 malam. Lalu contoh lainnya, as-sa'atun as-sabi'ah war-rubu sabahun. Atau sekarang jam 7:15 pagi. Lalu untuk contoh terakhir, as-sa'atul al-ashirah wa as-sulus lailan. Sekarang jam 10:25 malam. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.